Ariel Wannabe. Ini lagu Sean Filer. Aha. Ya tapi lagu lama ya. Mantan vokalis Westlife. Westlife ya. Sayangnya saya bukan ini penggemar Westlife, tapi tahu sih. Zaman-zaman kita SMA loh. Kita kita dia kayaknya mau slating tua sama aku SD, nih gitu. SD. Oke, kita balik dari Cicino masih dengan teman-teman saya dari Konservasi Penyu Babah 2 Lampu Banda Aceh ya. Bang Syafrizal. Jadi asik dan seru sekali bisa bergabung. Sebelumnya pemburu apa? Tadi kan cerita. Pemburu apa nih? Berburu penyu. Berburu penyu juga. Ya. Berburu penyu. Penyu bisa diburu untuk diapakan? Telurnya. Telurnya aja, berburu jadi yang diincar ada telurnya. Bukan Nggak- penyunya sebenarnya, telurnya yang nggak diburu. pengen gitu makan sate penyu begitu? Nah, Tapi kalau untuk Karena- makan penyu yang sudah besar induk diperbolehkan apa enggak? nggak boleh. Tidak boleh ya. Kalau Karena- untuk di Indonesia khususnya Aceh ada nggak sih yang namanya ya melestarikan penyu artinya kita tidak boleh memakan telurnya, kita tidak boleh memperjualbelikan telur penyu atau bagaimana? Itu sih belum tahu, kurang tahu saya. Karena kan saya cuman dulu itu kan berburu. Berburu karena dalam lingkup masyarakat yang ada budaya begitu, berburu. Tapi karena kita pun sekarang udah tahu ada konservasi, terus di sini juga ada satu kesenangan tersendiri bagi saya. Jadi dulu berburu penyu telurnya untuk dimakan Ya, atau diperjualbelikan? saya untuk makan. Untuk makan. Setelah bergabung di Konservasi Penyu, ada rasa yang nyesel nggak sih? Ya kalau nyesel ada sih, tapi ya kalau udah pernah konsumsi syukur juga udah pernah juga. Jadi mengkonsumsi telur penyu dalam kondisi memang telur itu belum bisa menjadi anak ataupun tukik begitu ya. Rasanya gimana dengan telur ayam atau telur bebek atau telur apa? Beda. 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 Lebih nikmat mana? Penyu. Penyu. Nah. Khasiatnya untuk apa sih kalau boleh tahu? Kalau khasiatnya nggak tahu, tapi enak sendiri itu. Nah, Ini tipe orang egois nih, pengen makan gitu kan. Tapi sebenarnya, tapi kita juga berharap, saya pribadi berharap bahwa saya ke depan tidak ada lagi yang mengkonsumsi telur penyu karena ini juga bisa melestarikan, membantu melestarikannya. Tapi kalau memang udah tabiatnya, ya mau gimana begitu ya. Ngerasa sehat, tadi ditanya manfaat nggak tahu soalnya kan. Ya oke, Bang Faizin, selama 2011 ya maaf ya, sampai 2020 sekarang ini sudah berapa banyak tukik yang dilepaskan, kemudian berapa prestasi apa saja yang sudah kalian torehkan? Ya, selama konservasi ini berjalan, tiap tahunnya kita ada melepaskan mungkin ada 300 sampai 400 tuki. Selama per tahun. Berarti kalau kita hitung dari 2011 sampai 2020 ini mungkin ada 2000 kurang lebih tuki yang kita lepaskan. Jadi perlu juga kita ketahui ada 7 jenis tuh penyu yang di dunia. 3 diantaranya ada di Lampu. Yang pertama penyu belimbing, penyu lekang, dan penyu sisik. Yang paling unik? Yang paling unik tuh penyu belimbing. Ah, Penyu belimbing itu dia besarnya bisa sampai sebesar mobil jazz. hah? Serius? Iya, di Wow. Lampu sendiri itu ada kawasan Pantai Lange yang sebelah balik Lange, bukit itu. oke. Itu pernah dia bertelur di situ. Jadi pernah, kalau kami sendiri pun belum pernah menengok juga. Tapi menurut cerita daripada orang kampung itu sebesar mobil jazz. Jadi sudah ada yang pernah melihat, sedangkan dari kalian sendiri belum pernah melihat bentuknya seperti Sebesar apa? itu belum. Sebesar Tapi mobil di jazz. sebesar meja ini banyak. Banyak, oke. Nah itu biasanya berkisar usia dari penyunya sendiri berapa ribu tahun kalau begitu? Mungkin itu hampir 60 tahun lebih ya ke atasnya. 100 tahun? Bisa ada? jadi. Bisa jadi ya, kan? karena memang penyu ini memiliki usia yang lebih panjang. Ya. Oke, dan ini adalah beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Konservasi Penyu di Lampu ya. Dan juga yang terakhir beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mengabadikan momen yang spesial ini. Kebetulan saya lagi bawa ini tamu dari Ambon. Jadi dia sangat excited sekali dengan keindahan pantai di Aceh. Bersihnya luar biasa katanya ya. Bahkan dia tidak menemukan sebotol sampah pun di bibir pantai. Ini adalah prestasi yang luar biasa ya. Oke, jadi ini kalian melibatkan orang dari mana selain dari relawannya? Apakah juga termasuk dari beberapa komunitas yang memang serupa? Jadi selain kami ini kita buka
donasi. Jadi kami semua ini volunteer, tidak ada gaji di situ, tidak ada uang saku untuk kita, tidak ada. Semua kita bergerak masing-masing sini. Jadi setiap pelepasan penyu itu tukik, kita galang donasi. Jadi ada dari komunitas pecinta alam, ada dari komunitas etnis Tionghoa yang ada di Banda Aceh, ada juga dari sekolah PAUD yang kita buka juga edukasi sejak dini. Jadi kita memberi juga pelajaran kepada adik-adik sekolah ini bahwa ini penyu ini sekarang dilindungi oleh negara. Iya, iya. Jadi ada undang-undangnya juga, dan tidak boleh diperjualbelikan juga masalah telurnya. Nah, tapi masih ada juga orang seperti Pak Syafrizal. Ya, alhamdulillah hari ini dia sudah Tobat, bergabung dengan kami kan. Jadi sudah kita rangkul. Jadi nggak semua yang bisa kita rangkul sekalian. Jadi pelan-pelan. Ya insya Allah berapa tahun ke depan di Lampung itu tidak lagi yang memburu untuk konsumsi. Nah, harapan kita gitu semua. Tobatlah engkau anakku. Oke, Al-Hadi. Ini basicnya, kegiatannya selain di konservasi penyu ini apa? Dia peselancar. Selain di konservasi ya bermain saja. Jago dong. Itu kan pasti banyak cewek-cewek yang lirik ya. Iya, apa bantu. Iya, bantu ya. Oke. Nah, kalau ini kan jadi kegiatan konservasi penyu ini setahun sekali. Nah, kemudian setelah off ini apakah Al-Hadi juga kembali untuk berselancar atau mencari kegiatan yang baru? Ya kembali untuk lancar juga dan di olahraga bermain bola juga. Oke, jadi tetap kegiatannya positif ya. Nah, kalau Fahmi bagaimana? Selain ini rencananya, tadi barusan juga bikin janji, jadinya saya udah telat jadinya ya. Kita tunggu tahun depan. Apakah juga tahun depan akan kembali untuk ikut bekerja sama dengan teman-teman di konservasi penyu? Saya kalau kegiatan hari-harinya tetap ada di kampung. Selain di konservasi saya juga ada aktif-aktif di kegiatan yang lain, kepemudaan. Karena kegiatan di konservasi ini tidak rutin, tidak setiap saat. Ketika konservasi ini tidak berjalan pada musimnya, saya tetap aktivitasnya di kampung sana, tetap bekerja. Kalau dulu saya pun pernah bekerja di Pantai Lampu di kafenya. Di kafenya, oke. Nah, Fahmi, manfaat untuk diri sendiri seorang Fahmi dalam ikut melestarikan telur-telur penyu sampai dia menjadi tukik dan itu melepaskan tukik kembali ke laut, manfaatnya untuk diri sendiri apa sih? Yang pertama kalau dibilang manfaatnya kepuasan batin karena bisa ikut berkontribusi menyelamatkan salah satu binatang yang hampir dibilang hampir punah. Terutama yang penyu jenis belimbing yang sudah ada peraturannya untuk dilestarikan. Dilestarikan, oke. Bang Faizin, mulai dari dia telur, kemudian dia berubah menjadi tukik, ini prosesnya berapa lama? Itu paling lama itu 60 hari, paling cepat tuh 50 hari. Dan waktu yang tepat untuk melepaskan anak-anak tukik ini ke laut? Jadi di usia? Kita di usia setelah dia menetas tukik itu, kita taruh di penangkarang selama 5 hari. Baru kita lepaskan pada sore hari. Biasanya kita sering melepaskan tukik itu di pukul 6. Kenapa? Karena untuk menghindar dari predator dan juga aktivitas di laut. Jadi kalau kita lepaskan ini pagi, yang di laut biasanya kan banyak orang mandi, yang mancing. Saya bawa pulang deh kalau ketemu jadi satu. ketemu diambil, kan masih kecil tuh, masih bisa berenang. Jadi kalau kita lepaskan di pukul 6 itu kan menjelang maghrib. Jadi untuk menghindari daripada bahaya yang pertama itulah daripada pengunjung di pantai, terus predator yang di laut, dan juga aktivitas nelayan. Ada nggak sih momen dimana ketika melepaskan tukik itu gagal begitu? Untuk selama 2011 sampai 2020 gagal di momen pelepasan tidak ada, tapi di telurnya ada. Iya ya. Jadi ada telur ini 60.
bahkan ada satu pun tidak netas loh. Kenapa itu? Nah, itu kita mungkin masa kita pindah dari sarang yang induknya bertelur, ada gangguan karena dia nggak boleh goyang sedikit pun. Oh gitu. Jadi gimana kita ambil, begitu kita taruh. Jadi mungkin ada salah di struktur tanahnya atau memang tanahnya itu lembab, jadi nggak panas, jadi inkubasinya kurang. Jadi memang anak-anak tukik ini dari kecil memang dibiasakan memang dia udah mandiri. Iya. Karena memang si induknya tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Dia kembali lagi induknya nanti waktu bertelur. Bertelur lagi dan juga nggak tahu kalau anaknya yang udah kemana Iya. ya gitu ya. Apalagi kalau udah dimakan gitu. Maaf ya Mas Afrizal ya, tapi mudah-mudahan udah tobat ya. Kita break dulu boleh ya? Kita break dulu untuk pemirsa, jangan kemana, tetap di Aceh Jino.